CGCAE. CGCAE bukan ciga-ciga Bang Beni, salah Bang Beni tuh. Ya. Action kemana Ben? Mana-mana. Jadi anggap aja tamu kita ini ada tamu terkenal Ben. Iya. Jadi Udah famous. itu udah direkam tuh. Udah. Jadi ngomong-ngomong kayak gitu. Iya, masuk gitu, rekaman. kan. Dengar-dengar, ayo kemarin lulus Lemhanas ya. Iya. Kok gitu sih nanya. Udah mulai nih. Udah mulai. Ya, ulang lagi lah. Enggak lanjut aja. Ya udah, oke. Panggilnya siapa? Ayu, Bundo. Terserah nyamannya. Aku Anda sih ibu nggak lah. ada. Aku sih nggak Ibu ada senangnya apa? masalah. Enggak, nama famous ibu apa? Mau Bundo, mau Ii, mau Bundo Ii, mau Sri Atun. Cepetan. Bunda Ii. Benda aja. Bunda aja. Bunda. Dari lah boleh. Oke. Bunda, belakangan ini saya dengar Bunda baru lulus Lemhanas ya? Betul sekali. Kemarin ikut Lemhanas. Kok bisa masuk Lemhanas? 6 bulan ya kali ya. 6 bulan? Lama juga ya. Kok bisa? Memang ada niat, kepengen Lemhanas saja. Lemhanas. Susah nggak masuknya tuh? Bilang susah sih enggak ya. Nah. Tapi yang jelas itu kita harus proaktif. Dapat informasi nyari sendiri. Oh gitu. Setelah- Atau masuknya nggak susah, keluarnya yang susah. Kalau kita bilang susah, nanti muncul informasi susah. Kita Iya. bilang gampang aja. Pada Makanya kenyataannya dia ada dapatnya gampang. proses ya. Ada prosesnya. Lemhanas itu kan ini ya, satu pendidikan tertinggi bagi ASN ataupun profesional. Makanya luar biasa Bunda bisa sampai di situ dan berhasil lulus dengan nilai baik. Boleh Sangat cerita baik. Bunda? Sangat baik lagi. Luar biasa. Tepuk tangan ini, perlu tepuk tangan. Gimana ceritanya sampai Bunda sampai di sana? Di awal memang ada keinginan karena pendidikan ekstra itu kalau nggak di Klatpim ya Lemhanas iya. bagi ASN kan Iya. itu. Yang tertinggi itu Bunda. Yang Kalau tertinggi, di- Kalau ya. zaman dulu itu idola-idola bupati, kalau mau jadi bupati itu harus Lemhanas dulu. Ya betul. Nah terus saya cari info waktu itu kalau nggak salah udah bulan Juni ya saya cari info terus dapat dari kebetulan ada teman juga di Lemhanas dari sekretariat memberikan informasi nanti Bu awal Januari, tetapi untuk syarat kesehatan secara administrasi itu udah disiapkan dari bulan Juli kalau nggak salah. Oh, ada persiapannya juga Ya, ya. terutama tes kesehatan itu Oke, penting oke. sekali. Persiapannya ya TOEFL dan lain-lain. Setelah itu baru saya informasikan ke waktu itu almarhum Bu Linda ya, kebetulan di DPD yang ngurus mengenai pendidikan di Klat. Ya, Oke. saya informasikan ada informasi dari Lemhanas terkait pendidikan Lemhanas itu. Ya sudah, akhirnya diurus secara administrasi di kantor. Oke, akhirnya ceritanya singkat cerita Bunda mengikuti Ikutlah. Lemhanas yang notabene tidak semua orang bisa masuk ke situ ya. Terus Sepertinya- pesertanya dari ASN aja atau dari ada ABRI, TNI atau swasta? Kepala daerah? Kebetulan itu punyanya sebenarnya itu yang paling banyak itu TNI Polri ya. Ganteng-ganteng nggak Bunda TNI Polri? Ganteng-ganteng. Kan kalau pakai seragam TNI Polri itu ganteng Bunda. Kalau pakai seragam mereka ganteng. Kalau Kartunya ya emang TNI itu memang harus sikapnya itunya ya semua ya proporsional lah. Terus ada ini ya sipilnya sekitar 13 orang kalau nggak salah. Dari berapa semua Bunda? Dari 100
103 peserta. Banyak juga ya. Banyak, 100 orang. Yang gantengnya berapa itu? Yang gantengnya nanti 103. coba kita cek berapa persen. Iya. Tapi Karena kebetulan saya kan dulu sekolahnya juga pakai seragam, jadi banyak yang ya auranya agak berlebih lah, agak nambah lah percaya dirinya. Makanya saya bilang orang seragam tuh biasanya agak nambah gantengnya dikit. Meningkat. Tapi kalau dia lepas seragamnya, kita kembali jadi nambah. Loh, kok jadi rubah? Oke. Ternyata seragam bisa bikin orang kelihatannya ganteng. Ya, oke. Satu sisi Bundo berhasil melewati Lemhanas yang tidak semua orang punya kesempatan untuk itu. Bundo salah satunya orang yang terpilih. Kemudian saya lihat dari sisi nama Bundo, pernah saya searching itu Dr. Sri Sundari, ada CAG, CG, CA, itu apa lagi tuh Bundo tuh? Banyak sekali gelar Bundo. Apa Bundo sekolah terus kali ya? Itu apa lagi tuh? Itu CGCAE. CGCAE itu makhluk apa itu? Ya, artinya itu adalah pengakuan bagi inspektur ya. Inspektur itu seperti diklat juga, tapi yang mengadakan adalah BPKP. Nah, itu khusus APIP yang level pimpinan. Oke. Jadi kalau dia belum ke seperti eselon 2 atau inspektur, dia nggak bisa mengikuti CGCAE. Jadi persyaratannya harus jabatan tinggi pertama dulu, baru bisa ikut, baru dapat CG apa tadi? CGCAE. CGCAE bukan ciga-ciga Bang Beni, salah Bang Beni tuh. Ya, CGCAE luar biasa nih Bundo. Terus tadi Lemhanas, CGCAE. Terus di depannya juga ada dokter saya lihat itu. Itu gimana ceritanya itu? Ya, tentunya semua itu ada proses ya. Itu ngambil S3. S3-nya di Unpad. Oh, Unpad. Tahun berapa Bundo? Ya, itu tahun 2009. Susah nggak S3 tuh Bundo? Itu lagi, kembali lagi. Kalau kita bilang susah, dia susah. Tapi kalau kita, mindset kita buang kata susah, apapun yang terjadi, ya kita jalankan. Ini Bang, karena kita ketemu motivator ini, kita diberikan inspirasi nih. Jangan pernah bilang susah. Apapun mudah apapun gitu, harus bisa kita dilakukan. jalankan. Gitu. Berapa lama dokternya Bundo? Sepertinya saya 3 tahun. 3 tahun. Itu nggak terkendala tuh bolak-balik Bandung. Di Bandung kan kampusnya itu? Ya, Bang, kampus Bandung. Bolak-balik Bandung itu nggak capek Bundo? Capek. Kalau kita bilang capek dia. Jadi nggak boleh bilang capek kalau juga? Kalau dibilang kendala. Kalau dibilang capek. Kalau dibilang susah. Tapi semua itu kita jalankan dengan keinginan ya. Kan kita punya dream bahwa nanti harus segera lulus S3. Nah, jadi persoalan yang di belakang ini tadi ya kita jalanin aja. Dengan adanya kendala capek tadi kan bolak-balik tentu biaya ya, Jakarta Bandung. Nah, itu semua kita nikmati prosesnya. Nikmati aja, jalanin aja walaupun ya bertangisan. Oh, ada nangis-nangisnya juga. Tentu. Tapi nggak usah dipraktekin nangisnya sini, nggak usah dicontohin. Ada nangisnya juga ya dikala kendala itu masalah, artinya proses ya waktu itu cerita dikit boleh ya? Iya. Waktu itu pembuatan disertasi. Iya, oke. Disertasi kan udah bolak-balik kita udah mengerjakannya sampai malam. Terus pagi-pagi udah berangkat ke Bandung. Tiba di Bandung, nah salah satu promotor kita ya biasalah koreksi coret seni. Ya udah akhirnya saya terduduklah pinggir jalan. Saya menang. Kenapa? Oh, dicoret atau nggak di-ACC atau diapain? Dicoret. Tapi nggak dimarahin kan? Nggak dimarahin. Mereka malah banyak yang dimarahin juga. Nggak, kalau dosennya sih baik-baik ya. Nggak, cuman kalau melihat coretan di depan mata rasanya itu tuh sia-sia lah yang kita kerjain bermalam-malam itu ya. Sampai malam mengerjakannya ketak-ketik ya. Belum tidur juga udah langsung berangkat ke Bandung. Terus dan itu saya terduduk pun jadi inget saya. Terbayang sekarang ya. Jadi inget saya
keluar dari Di daerah di Bandung, Ya, maksudnya, di atau di Dago. dekat kampus atau di mana? di Dago, keluar Dago? dari kampus, Ah. ya udah saya pinggir jalan, terduduk, saya nangis itu, gitu nangis. Nggak dilihat orang itu, bener nangis. Saya nggak orang lihat saya apa enggak. Saya nggak peduli. Luar biasa ya perjuangan Bundo ya. Ya, itu yang berkesan. Terus saya telepon teman saya kan. Ada teman juga yang kebetulan baik gitu. Terus ya memberi semangat, ya sudah ada semangat lagi, pulang lagi ke Bandung. Oh, perbaiki. berarti kalau kita lagi pendidikan kayak gitu S3 itu kita harus punya komunitas juga sendiri Ya, berarti yang kita akan harus memberikan punya support kepada teman. kita. Punya teman tuh bagus. Jadi saling ya support. teman itu kan dikala susah dia nolong kita, dikala senang kita bersama-sama. Jadi ya sudah, akhirnya saling support lah. Ya soalnya saya lihat juga gini, banyak orang yang pintar, nilainya bagus, tapi dia bermasalah dalam penulisan baik skripsi, tesis, disertasinya, dia nggak selesai-selesai. Tapi ada orang yang duduknya paling belakang, nggak masuk-masuk, tapi dia duluan. Tapi memang dia punya komunitasnya bagus gitu loh. Dengar-dengar dari mereka, ya memang gitu, support dari temannya di saat dia bermasalah. Misalnya begini, temannya udah seminar, dia belum, kan? Melihat temannya seminar, dia muncul semangat. Ya. Semangat itu disupport lagi sama temannya. Jadi komunitas ini menjadi penting ya Bunda. Penting sekali. Biasa. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri, terus kita harus apalagi di jalur yang sama, itu saling support itu penting sekali gitu loh. Iya, iya. Atau ya satu frekuensi lah, satu frame. Kita kalau berteman nggak satu frekuensi, kita nggak Susah mendapatkan ya. Iya. kita nggak mendapatkan TikTok yang bagus. Kayak radio gitu. aja Bunda, ini memang frekuensi. Coba aja kita kalau berteman terus nggak satu frekuensi, akhirnya kita pegel sendiri kan. Ah, Nah, iya, dengan iya. pegel sendiri, ya sudah, kita harus mencari teman yang satu frekuensi. Iya, iya. Jadi pertemanan komunitas itu menjadi penting untuk mengarahkan kita ke depannya mau seperti Ya. apa ya. Kalau bisa kita sukses bersama. Ay, luar biasa nih Hebat Bundo. bersama. Saya mulai jadi teman Bundo kalau Boleh. begitu. Boleh Pak daftar jadi teman saya. Ya, terus selesai berproses. Kalau dari segi substansi ada masalah nggak, Bundo? Substansi yang mana nih? Di nyusun disertasi. Disertasi. Itu kan suka dukanya ngadapin dosennya tadi. Ya, Kalau di substansinya ada masalah nggak? enggak, alhamdulillah, karena saya waktu itu ngambil tentang, kebetulan saya di DPD. Ah, iya. Kemudian saya ngambil koordinasi DPD dan DPR. Jadi alhamdulillah sih dari sisi data, informan, kebetulan saya wawancara juga pimpinan-pimpinan DPR, pimpinan DPD. Wah, luar biasa. Bundo mainnya udah pimpinan DPR DPD. Ya, alhamdulillah sih ada jalan ke situ. Iya, iya. Nah, terus ya asik aja sih saat itu ya. Ya. Saat itu kebetulan kalau di kantor itu ada ritme pekerjaan yang Ya. memang pulangnya malam, yang setiap hari menjalani pulang jam 2 pagi, Wih, jam luar 3 biasa. pagi. Nggak Nah. kuat kita Ben pulang jam 2 pagi. Saya nyerah saya. Bundo aja lah saya. Nah, kita nggak jadi temanan deh kalau kayak gitu. Nah karena pulang malam saya isi untuk membuat disertasi. Oke. selama- Jadi mencari manfaat dengan waktu yang luang Ya, itu ya, jadi- larinya ke disertasi itu Jadi tadi. setiap Oke. waktu yang kita proses atau kita jalankan, jangan membuat waktu itu menjadi beban. Iya, iya. Tetapi Jadi Bundo kita pakai prinsip ini juga berarti ini. Di setiap masalah itu selalu ada peluang. Masalahnya pulang malam karena harus dengan pimpinan, Ya. tapi peluangnya bisa menyelesaikan disertasi. Wah, luar biasa nih, Bundo. Kawan Alhamdulillah. lagi kita kalau begitu, Bundo. Terus, oke. Alhamdulillah. Terus berlanjut ke akhir apa yang Bundo rasakan, katanya sidang terbuka itu magicnya tinggi gitu. Bener nggak tuh Bundo? Banyak yang nangis katanya kalau sidang terbuka itu. Ya, ya. Bundo nangis nggak? Nangis. Nangis mulu kerjanya dari tadi. Ben, berarti untuk sukses itu gimana supaya bisa Lemhanas, bisa CAE,
bisa jadi dokter itu harus sering nangis ternyata. Iya, jangan malu untuk menangis ya. Nangis itu bukan penyesalan, Oh, iya, bukan oke. Haru, bahagia. bukan sesuatu yang apa ya. Tapi nangis itu lebih baik kita keluarkan daripada kita pendam persoalan yang kita rasakan, terutama kaum perempuan ya. Iya, Biasanya sih nangis itu jadi senjata. Tapi saat itu Senjata apa ini? senjata. Jadi kepikiran. Nanti sempat dia nangis itu berarti ngeluarin senjatanya ke kita. Ya, senjata itu artinya dia mampu mengeluarkan isi hatinya melalui menangis gitu loh. Tapi tidak semua orang juga punya persoalan menangis. Oke, Tapi kita yang saya kembali ke rasakan, saat sidang terbuka. Silakan Ya. Bunda cerita. waktu sidang terbuka, kebetulan orang tua saya hadir, ibu saya, adik-adik, semua keluarga. Dari mana? Dari Jakarta Saya atau dari mana? Bengkulu. Oh, Bengkulu. Berarti datang- orang tuanya datang dari Bengkulu. Wah, luar Terus pimpinan biasa. juga hadir, pimpinan saya kan, waktu itu Bu Siti Nurbaya. Oh, yang Menteri Kehutanan sekarang. Luar Dia biasa hadir. linknya. Bu, saya mau daftar kehutanan sana, Bu. Iya, lanjut. Terus tapi ayah saya kan udah meninggal ya. Ayah saya meninggal 2011, Al-Fatihah. saya wisuda bukan wisuda, sidang terbuka 2013. Nah, saat saya membacakan kan ada kesempatan bagi orang yang sudah ujian terbuka itu ada kesempatan untuk ya apa di podium lah bicara penyampaian semacam orasi lah gitu ya semacam orasi gitu. Nah, di situ nangis lagi. haru aja. Haru aja akhirnya berurai air mata. Tapi yang herannya semua pesertanya kok ikut nangis semua gitu. Oh, iya? Jadi semua. Bundo nangis, yang ikut ini nangis. Dosennya nangis juga nggak? Saya nggak karena jauh ya. Oh, nggak perhatiin ya. Ada 7 profesor yang uji saya. Oh, bukan 9 ya? 9 atau 7 ya 9 lupa saya. kayaknya, Bun. 9 Bunda ya. jangan murah-murah nanti yang 2 marah sama Bun. Ya 9 profesor yang menguji saya waktu itu di Bandung Unpad itu kan Berarti ukur ya? profesornya ya orang yang keren-keren ya profesor-profesor Iya. itu betul-betul yang disegani lah di tingkat akademisi terutama di Unpad. Iya. Ya, waktu saya membacakan apa isi hati saya dengan kebanggaan, dengan bukan kesuksesan ya sukses lah waktu Ya menjadi. dong, sukses dong. Sukses, Dokter tidak sidang semua orang, terbuka. apalagi untuk perempuan. Ya, Saya yakin di keluarga Bundo cuma Bundo sendiri kan, Dok? ya alhamdulillah emang sendiri. Oke. Nah, terus pas saya lihat kok mereka pada bertangisan juga gitu. Mungkin apa yang saya Semakin sampaikan, menjadilah Bundo nangisnya. mungkin apa yang saya sampaikan itu hanya haru bahwa orang tua walaupun sudah tidak ada bekas yang dia sampaikan yang saya ingat gitu Iya, lah. iya. Jadi obor itu sudah padam gitu lah. Oh, oke. Jadi oke. orang tua saya itu yang memberikan cahaya untuk harus mendapatkan sesuatu, terutama ayah saya Iya. dan dia guru ayah saya itu. Anak guru pantesan Jadi, pintar, anak yes. guru. Anak guru tuh di mana-mana mau pintar ya. Jadi dia selalu memberikan informasi atau dorongan lah kepada saya. Kalau kita di rantau itu kita harus menaklukkan, misalnya Jakarta, kita harus melakukan Jakarta. Udah menaklukkan yang polisi yang tentara tadi. Oh bukan, saya pikir menaklukkan mereka yang lemah tadi bukan ya? Jadi paling tidak kan dokter itu kan pendidikan terakhir ya. Iya. Secara pendidikan nggak ada lagi. Ya, dalam agama pun kan disampaikan orang yang pendidikannya tinggi itu derajatnya ditinggikan sederajat dibandingkan dengan yang pendidikannya itu agama pun Bapak kayak mengakui ustadz. itu. Iya, saya semi ustadz juga, Bundo. Saya bisa kayak bunglon, bisa menyesuaikan saya. Kadang jadi ustadz, kadang asal jangan jadi ustazah aja. Saya boleh minum nggak Pak? Oh iya, ini Bundo buat apa ini sekarang ini? Ini ada propolis ya. Ya. Propolis ini herbal kesehatan yang luar biasa banyak manfaatnya. Saya sendiri merasakan jadi kalau kurang tidur bisa fit lagi. Oke. Terus banyak sekali manfaatnya propolis ini. Kita coba ya. Ya, silahkan Bundo. Bapak mau nggak? Mau ya. Nanti saya dikasih 1 botol aja Bundo. Jadi ini tetesan pertama, 2, 3. Nah nanti bisa dia minum. Iya. 4, 5 aja deh. 4,
5. Udah 10 tuh Bundo. Bundo Enggak. mencet tadi ada yang 2 Bapak 3. saya tetesin ya. Iya, boleh. Tuh. Udah Bundo, jangan banyak-banyak Bundo. Udah. Ayo Bapak minum. Buktiin dengan ya diaduk dulu. Ya, boleh kita minum. Ayo kita tes Bundo. Ayo nih, tos propolis. Propolis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kok rasa teh? Nggak ada rasa. Bundo nggak pakai gula. Teh Bundo nggak pakai gula. Tisunya mana, Ben? Iya. Nih Bun. Luar biasa. Propolis, jadi bagi teman-teman yang mengalami gangguan kesehatan, ini propolis bagus banget nih. Iya. Bagus banget. Saya rekomen. Oke. Boleh pesan lewat saya, boleh. Saya nggak mesen Bundo, tapi ditinggalin aja 1 botol 2 botol di sini sama Benny juga. Ya. Tester, kita tester dulu. Ya, oke. Saya dengar juga propolis juga bagus. Termasuk nih jerawat saya juga ada efek dari propolis. Dulu sempat habis COVID itu meradang banyak. Terus saya coba propolis ya. Diolesin ya? Enggak, diminum. Diolesin. Tetap diminum. Diolesin, Bos. Oh, dioles bagus. Diolesin gini-gini. Iya. Ayam mau tidur. Baiklah. Sama misalnya anak yang bisul atau sariawan, Bagus itu ya. minum langsung bagus. Ini Iya. propolis luar biasa. Lama-lama Bundo jadi marketing juga. Oke, kita kembali ke tadi. Lemhana sudah mendapat gelar dari CGCAE tadi juga, doktor juga. Terus sekarang posisinya jabatan tinggi pratama. Kalau di daerah itu udah level sekda tuh ya, selevel. Itu capaian yang luar biasa. Gimana tuh Amin. menurut Bundo? Rasanya gimana tuh sampai pada titik ini? Ya sampai pada titik ini ya amazing ya. Kenapa? Kalau kita kembali lihat siapa saya itu rasanya nggak mungkin. Iya. Karena pendidikan saya dari D3. Iya. D3 apa nih? D3 analis kesehatan. Kok analisis kesehatan jadi dokter pemerintahan? Iya. Oh, luar itu biasa. perjalanan yang zigzag. Bisa evolusi juga ya. Ya, jadi saya kerja di Cipto, Rumah Sakit Cipto. Hai, orang rumah sakit sampai Ya, di parlemen di Senayan. baru tamat dari Bandung. Nah, waktu itu saya di Bengkulu. Terus ada program dari pemerintah beasiswa ya. Beasiswa. Nah, saya dari Bengkulu tuh lulus cuma 2 orang. Saya dan ada teman saya Pak Muhammad Soleh. Dan sekarang dia jadi anggota DPR. Oh, yang sempat ketua DPD dulu. Ya, Oh, sempat luar jadi biasa. ketua DPD. Ketua temannya DPD. Itu teman saya yang lulus Iya. saat itu. Iya, Tetapi beliau tidak ikut karena ada faktor keuangan saat itu. Iya. Terus lulus sudah langsung kerja. Waktu itu kan kita langsung diangkat Iya, jadi iya. PNS, jadi Kok nggak kita? kayak tes. Saya belum. Saya ya maksudnya. Jadi kerja di Cipto loh. Iya, 17 tahun saya di situ. Tapi saya orangnya nggak puas dengan pendidikan D3. Udah saya cari apa sih kelanjutan dari sekolah ini, nggak ada. Iya. Akhirnya saya pindah jalur ngambil hukum. Terus setelah dapat S1 nggak puas juga, saya pengen S2, cari lagi. S2, Akhirnya S3. S2, terus baru pindah ke Senayan. Luar biasa nih Bundo ini ya. Ya, berkarir lah di sini. Nah, sampai dengan titik yang luar biasa ini, yang amazing ini, apa harapan Bundo kalau semisalnya nih propolis ini apa namanya itu candy-nya Aladin itu saya buka terus keluar disuruhnya Bundo minta satu permintaan, apa permintaan Bundo satu permintaan? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Kenapa sehat? Sehat itu segala-galanya. Banyak uang, sukses kita kalau kita sakit nggak ada artinya. Terus kalau kita sehat itu pikiran sehat, badan sehat, terus bisa menjalankan sesuatu. Sehat itu sangat penting sekali. Oke, luar biasa. Terima kasih Bundo kesempatannya.
teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Itulah diskusi saya dengan Ibu Dr. Sri Sundari SHMMCGCAM. Menyebutinnya ya udah susah, nyerah saya. Terima kasih atas kesempatannya Bunda. Baik, Kita terima jumpa kasih lagi pada juga. episode berikutnya.